Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya dan juga rekan saya akan melanjutkan presentasi yaitu membahas terkait hasil studi kasus dengan judul peningkatan sistem imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, ini adalah bibliografi dari, artikel jurnal yang kami gunakan pada studi kasus kali ini, yaitu, penulisnya adalah Adijaya O. dan Bakti AP, ditulis pada tahun 2021, dengan judul artikel yaitu peningkatan sistem imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Olahraga, nomor 9, dalam kurung 3, di halaman 51 hingga 60. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi masalah, dari artikel jurnal yang kami bahas kali ini. Eee, yang pertama adalah, kebijakan dalam upaya pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah ibarat pedang bermata dua, yang dapat menjaga dan juga melawan tuannya. Hal ini menjadi lebih buruk di mana saat angka kasus COVID-19 semakin meningkat, kesadaran masyarakat, menjaga protokol kesehatan malah semakin menurun. Tentu ini menjadi, suatu masalah yang menyebabkan penyebaran rantai COVID-19 di Indonesia semakin cepat. Dikarenakan kesadaran dan kepedulian semua elemen masyarakat yang rendah dan juga peningkatan kasus COVID-19 yang cepat, maka jurnal ini dibuat untuk meninjau dan mengkaji dari beberapa literatur dan sumber yang relevan, kemudian dibentuk menjadi suatu hasil akhir dengan tujuan agar ke depannya dapat menjadi referensi maupun sumber studi kesehatan terutama di masa pandemi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya yaitu terkait urgensi dari, ditulisnya artikel jurnal penelitian ini. Untuk urgensinya sendiri, adalah banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa virus COVID-19 yang menyerang saluran pernafasan tidak berbahaya dan menganggap bahwa angka kasus COVID-19 adalah manipulatif, sehingga berlanjut pada ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang perlu mendapat tindakan segera. Padahal virus corona atau COVID-19 dapat menginfeksi manusia sehingga bagi yang terinfeksi virus yang akan terjangkit penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti batuk kering, demam, dan dalam kondisi parah, infeksi COVID-19 dapat berkembang menjadi gagal nafas yang terkait dengan kerusakan alveolar difus dan sindrom gangguan pernafasan akut, sehingga dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jurnal ini ditulis sebagai referensi sumber studi dan edukasi kesehatan terutama di masa pandemi berkaitan dengan peningkatan imunitas pada masa pandemi COVID-19. Untuk metodenya sendiri, akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak, Alfi. Kepada Mbak Alfi dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu metode. Literatur review atau kajian literatur merupakan ulasan kajian dengan cara meninjau sumber literatur berupa buku, artikel, informasi dari internet, dan lain-lain tentang apa yang akan diteliti. Tahapan yang digunakan pada penulisan artikel ini yaitu yang pertama, mencari sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang kedua, memilih sumber-sumber yang relevan sebagai fokus topik penelitian. Dan yang ketiga, mengkaji secara kritis dan mendalam dari beberapa literatur yang berkaitan dengan peningkatan imunitas pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mengolah sumber untuk mendapatkan hasil akhir yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan masalah
Next. Coronavirus atau virus corona termasuk salah satu kelompok virus ribonukleat asid atau RNA yang menjangkit mamalia dan burung. Virus ini dapat menginfeksi manusia sehingga bagi yang terinfeksi virus akan terjangkit penyakit mulai dari penyakit ringan seperti batuk kering, demam, dan lain-lain. Jika bertambah parah, infeksi COVID-19 dapat berkembang menjadi gagal nafas yang terkait dengan kerusakan alveolar difus dan sindrom gangguan pernafasan akut. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan untuk melawan benda asing atau patogen yang akan ke dalam tubuh atau biasa disebut imunitas tubuh. Imunitas tubuh adalah pertahanan tubuh manusia dalam menghalau patogen seperti bakteri, virus, dan patogen lainnya. Apabila patogen berhasil masuk, tubuh akan mendeteksi jika patogen tersebut berasal dari luar tubuh, sehingga tubuh akan memberikan reaksi secara terkoordinir dari sel dan senyawa yang ada pada tubuh, dan akan memberi reaksi melawan patogen. Tubuh mempunyai dua tahap pertahanan tubuh, yaitu imunitas spesifik atau adaptive immunity, non-spesifik atau innate immunity yang masing-masing mempunyai peran dalam pertahanan tubuh. Next, Mbak. Yang selanjutnya ringkasan dari artikel ini. Next. Coronavirus atau virus corona merupakan hal yang familiar di dunia kesehatan hewan. Virus ini termasuk salah satu kelompok virus ribonukleat asid atau RNA yang menjangkit mamalia dan burung. Virus corona terdeteksi lagi pada akhir bulan Desember tahun 2019 dan jenis baru ini dinamakan COVID-19 karena secara genetik mirip dengan virus SARS-CoV yang menjadi wabah pernafasan akut pada tahun 2002. Media infeksi COVID-19 ialah melalui cairan mulut, mata, dan hidung. Pada saat masuk rumah sakit, pasien COVID-19 biasanya menunjukkan demam dan batuk kering. Terkadang pasien juga mengalami kesulitan bernafas, nyeri otot dan atau sendi, sakit kepala, diare, mual, dan batuk darah. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan atau melawan benda asing yang akan ke dalam tubuh atau biasa disebut imunitas tubuh. Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Karena jika tubuh kurang beraktivitas, maka dapat memicu berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit tidak menular sampai dengan penyakit menular. Masa pandemi COVID-19 menurut kita untuk meningkatkan imunitas tubuh, banyak upaya yang dapat dilakukan, yaitu salah satunya menjaga asupan gizi. Next, Mbak. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini yaitu kunci dari pemutusan rantai penyebaran infeksi COVID-19 adalah kesadaran dari semua elemen masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu, menjaga imunitas tubuh di masa pandemi ini juga sangat penting dalam mencegah infeksi COVID-19. Peningkatan imunitas dapat diperoleh dengan mudah, cukup dengan melakukan latihan fisik secara rutin dan teratur, namun juga harus diimbangi dengan memenuhi asupan gizi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Afi. Baik, sekian presentasi studi kasus dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, kita akan beralih melalui WA Group. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.